الدين والصلاة والسلام سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. Maafin deh. Alhamdulillah. Nomor 732. Iya. Hah? Kulo karo. Karo. Enggak ikut. Napa sini mboten dereng gadah kitab kulo. Oh. Wau ditukokaken Yuya jarene mau lho. Tiba Dereng. besok. Yuya saiki lagi. 617. Oh, 617. Oh, iya. Soal batasan itu. 617. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yajri fil mulki wal malakut ora lumaku ila dhati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu wa alihi wa sallam wa jami'a bayyana al karubin wa syahada wa salihin alim abina adam wa min hawa ma tanasal bin sahib hadal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Syekh عدلا عليه من صبر شمس لديه شيء وشيء سمع لا إله إلا الله فقال رسول الله قضى حدا شفا مرضى نصر آفات الدنيا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang sudah kita baca kemarin itu di kerajaan dunia, di kerajaan langit tidak akan terjadi barang sedikit ataupun banyak, kecil atau besar, bagus atau jelek, manfaat atau membahayakan, keimanan atau kekufuran, kemakrifatan atau kelalaian, bahagia atau rugi, bertambah atau berkurang, taat atau kemaksiatan, kecuali tidak terjadi kecuali dengan adanya qada dan qadarnya Allah dan hikmahnya Allah, kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah akan terjadi, apapun yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Sedikit lirikan mata atau goresan hati tidak akan keluar dari kehendak Allah. Karena Allah lah zat yang memulai, karena Allah lah zat yang mengulang, zat yang bisa melaksanakan semua kehendak. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi akan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang tidak ada yang menentang terhadap keputusan Allah. Tidak ada yang bisa lari dari kemaksiatan kecuali merupakan taufik dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa kuat melaksanakan ketaatan kecuali karena adanya kehendak Allah. Dan
kalau ada manusia dan jin, malaikat, setan kumpul untuk menggerakkan di alam semut aja atau menjadikan tenangnya semut tanpa ada iradah dan kehendak Allah, mereka tidak bisa. Wa anna iradatahu qa'imatun bidzati. Apa yang menjadi kehendak Allah itu qa'imatun, tetap dengan zatnya Allah. Fi jumlatin sifat, fi jumlatin sifati, ada tetap di dalam kumpulannya sifat-sifatnya Allah. Lam yazal kadzalika mausufan biha. Allah akan terus-menerus punya sifat yang seperti itu. Punya kehendaknya sejak zaman azali. Untuk mewujudkan sesuatu pada waktunya yang telah ditentukan, maka akan terwujud pada waktu yang telah ditentukan. Seperti kehendaknya pada zaman azali, tanpa mendahului atau terlambat. Tumibu waqa'at ala wafqi ilmihi, akan terjadi sesuai dengan ilmu Allah dan kehendak Allah. Tidak ada gantinya, tidak ada yang bisa mengganti, tidak ada yang bisa merubah. Allah lah yang mengatur semua urusan, semua perkara. Jadi bukan karena susunan pemikiran manusia, bukan karena pendukung massa, tapi karena pengaturan Allah. Itulah akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Allah tidak disibukkan oleh suatu perkara sehingga tidak bisa mewujudkan perkara yang lain. Tidak. Sekali Allah punya kehendak, pasti akan terjadi yang dikehendaki Allah. Allah lah zat yang maha mendengar, Allah lah yang maha mengetahui, dan Allah zat yang mendengar, melihat, tidak ada sesuatu yang menutup-nutupi, yang menjadikan samarnya sesuatu itu dari pendengaran Allah. Dan kalau barang itu barang yang ada, pasti akan didengar. Satu yang samar tidak ada. Sekalipun barang itu barang yang menurut kita tidak bisa dilihat, Allah bisa mendengarnya. La yaghibu an ru'yati, tidak akan samar dari pengetahuan Allah SWT. Barang yang diketahui tidak akan tertutup dari pengetahuan Allah. Sekalipun selembut-lembutnya pendengaran Allah tidak akan ditutup karena jauh. Walau jauh seberapapun akan tetap terdengar oleh Allah SWT. Walaupun gelap gulita, kegelapan itu tidak akan menghalang-halangi pengetahuan Allah SWT. Allah maha mengetahui tanpa mata seperti kita. Tidak seperti kita, Allah tidak seperti kita. Kita kalau melihat itu juga mata. Allah mendengar bukan karena adanya telinga, bukan karena alat. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin,
wa yabtisu bi ghairi jarihatin wa yakhluqu bi ghairi alatin idh la tushbihu sifatu sifatal khalq. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk, sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, sehingga Allah mengetahui tanpa hati, Allah bisa memukul tanpa tangan, Allah bisa menciptakan tanpa alat, karena Allah tidak sama dengan manusia. Sifat-sifat manusia kan harus ada alat. Manusia bisa melihat karena punya mata, manusia bisa bicara, manusia bisa mendengar karena punya telinga. Allah tidak seperti manusia. Seperti zatnya Allah juga tidak menyerupai zatnya makhluk. Allah Maha berbicara. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu punya sifat kalam. Allah Ta'ala mutakallimun. Allah Ta'ala itu zat yang berbicara. Amirun nahin wahidun mutawahidun bikalamin azali. Allah perintah, Allah melarang, Allah janji, Allah terkang, ngancam, itu semuanya ada kalam yang azali, yang qadim, yang berdiri dengan zatnya Allah sendiri. Jadi kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalam Allah tidak dengan suara yang timbul dari napasnya Allah atau tempuke biro-biro jisim. Kan ada manusia itu ada lidah, ada cetak, lambe. Itu manusia itu kalau bicara harus ada alat-alatnya. Allah nggak pakai seperti itu. Kalam Allah itu tidak seperti kalam manusia. Labi harfin yang qati'u bi itbaqi syafatin. Kalam Allah itu bukan berupa huruf yang akan terdiam, tidak bicara ketika lesan ini lambe ini nutup terus gak bisa ngomong. Allah tidak seperti itu. Allah tidak dengan menggerakkan lesan, menggerakkan lidah. Jadi kalam Allah itu tidak dengan alatnya yang dipakai oleh manusia. Kalamun qadimun. Anal Quran wa Taurat wa Injil wa Zabur kutubuhu al-munazzalah ala Rasulih alaihi wasallam. Anal Quran maqru'un bil alsinah, maktubun fil masahif, mahfuzun fil qulub. Annahu ma dzalik qadimun qaimun bi dzatillahi ta'ala. La yaqbalu al-infisal wal iftiraq fil intiqal ila qulub al-arab. Quran, Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada utusan-utusannya alaihi salam. Dan Quran yang dibaca, Quran dibaca dengan lesan, ditulis di mushaf, dijaga di dalam hati. Dan Quran beserta itu
adalah qadim, qaimun bidatillah, yang tetap melawan zat Allah Taala, tidak menerima sifat pisah. Maksudnya pisah dengan pindah ke hati dan ke kertas, tidak. Jadi kalamullah itu ya kalamun azaliyun. Kalau yang di Quran itu adalah karena manusia tidak bisa kalau tidak dibuat seperti itu ditulis di mushaf. Jadi itu untuk manusia, tapi kandungan lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran, yang ada di mushaf, itu adalah kalamun azaliyun. Sesungguhnya Nabi Musa ketika mendengar kalam Allah, itu juga tanpa ada suara, tanpa ada huruf, seperti orang-orang yang bagus-bagus akan melihat zatnya Allah di akhirat besok. Bukan berupa benda, bukan berupa sifat. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Jadi ketika ada bagi Allah sifat-sifat ini, maka berarti menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup, zat yang mengetahui, zat yang mampu, kuasa, berkehendak, mendengar, mengetahui, berbicara dengan hidup dan sifat kekuasaan, pengetahuan, kehendak, pendengaran, penglihatan, dan sifat kalam. La bimujarradillah, orang kelawan melulu zat Allah. Al-afal utawi iki iku iktikad masalah penggawe. Sekarang sudah mau menginjak masalah af'alullah. Allah SWT la mawjuda siwa. Sesungguhnya Allah SWT tidak ada yang wujud selain Allah. Illa wa huwa hadithun. Ada yang wujud selain Allah, berarti itu barang baru. Karena pekerjaan Allah. Fa'idun min adlihi, keluar dari sifat adilnya Allah. Ala ahsanil wujud, ala atas lebih baik-baiknya sifat. Wa maliha lalu sempurna wujud. Wa tammiha tegese lu sempurna wujud. Wa adaliha lalu adil wujud. Jadi sesungguhnya Allah SWT
barang-barang yang wujud selain Allah itu adalah barang anyar, sebab itu merupakan fi'lullah, perbuatan Allah. Allah mewujudkan barang-barang baru. Itu adalah keluar dari keadilan Allah. Dan bentuknya adalah dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, sesempurna bentuk, lebih adil-adilnya. Jadi buatan Allah itu adalah buatan yang indah. Walau hakimun fi af'alin. Allah adalah maha bijak di dalam penggaweane perbuatannya, adil di dalam keputusannya, tidak bisa disamakan keadilan Allah dengan keadilan hamba. Karena hamba itu bisa ditemukan dari hamba sifat menganiaya, kezaliman. Ya, karena pekerjaan hamba itu di dalam memiliki lainnya. Kalau Allah tidak akan bisa ditemukan kezaliman, karena Allah adalah maha bijak, maha adil. Segala yang dikerjakan oleh Allah itu adalah karena keadilan dan kebijaksanaan Allah. Bainahu satuna Allah la yusadifu li ghairihi. Ora metuki sapa Allah marang liyane Allah milkan, pemilikan. Hatta yakuna sehingga ono tasarrufu nglapakane Allah sing dalam milk zulman, penganiayaan. Kullu ma siwahu min insin wa jinin wa malakin wa syaitan wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jarin wa jamadin wa ardin wa mudrakin wa mahsusin aditun ikhtarahu biqudratihi ba'dal adam ikhtira'an wa ansa'u insya'an ba'da alam yakun syai'an. Semua yang ada selain Allah, yang berupa manusia, jin, malaikat, setan, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda yang hidup dan yang tidak hidup, yang benda atos, dan sifat-sifat, dan semua perkara yang bisa ditemui dan diindra, itu semuanya adalah barang baru. Jadi selain Allah yang ada itu adalah baru, yang telah dibuat oleh Allah Taala dengan kekuasaannya, yang asalnya nggak ada, setelah itu dibuat. Yang asalnya nggak ada itu diwujudkan setelah nggak ada. Kana fil azal mawjudan wajib awjadahu mawjudan wahdahu. Karena dikala zaman azali tidak ada sesuatu yang wujud selain Allah. Jadi yang wujud hanya Allah Taala pada zaman azali, dan tidak dibarengi oleh sesuatu. Maka Allah terus mewujudkan
menumbuhkan makhluk, membuat makhluk setelah tidak ada. Disamakan karena kekuasaan Allah, dinyatakan karena telah dahulu kehendak Allah yang sama. Kalimah haqqa fil azal min kalimati, dan karena sesuatu yang nyata ada dengan azal dari kalam-kalamnya, la liftiqari, mewujudkannya Allah terhadap sesuatu itu bukan karena Allah membutuhkan. Tidak seperti kita, kalau dilihat di rumah kerasa akhirnya nyeluk uang, misalnya bisa kaya. Bukan itu, Allah tidak seperti itu. Allah mewujudkan karena keadilan dan karena hikmah yang telah ada, bukan karena kebutuhan Allah terhadap makhluk. Itu adalah semata karena anugerah Allah untuk menciptakan dan membuat dan memaksa, bukan karena kewajiban. Jadi membuatnya itu bukan karena kewajiban. Terserah Allah, buat ya bisa, nggak bisa, buat ya bisa, terserah Allah. Makanya seorang suami istri ada yang punya anak, ada yang tidak punya. Itu adalah kehendak Allah SWT mewujudkan anak untuk suami istri ini atau tidak. Itu ala masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Makanya bersyukurlah orang-orang yang punya anak. Sangat bersyukur ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang bagus-bagus. Jadi bukan karena wajib Allah membuat. Allah tidak punya kewajiban. Allah mewujudkan hanya karena sifat anugerah. Anugerah dari Allah untuk menciptakan makhluk. Wa mutatawwilin bil in'am, paring kanugerahan kalian paring kenikmatan. Allah zat yang memberi anugerah dengan diberinya nikmat al-islah dan bagus sampai la'an luzumin, memberinya nikmat dan menjadikan bagus bukan karena sifat yang mesti harus diadakan. Kalau al-fadlu itu adalah merupakan anugerah bagi Allah, kebaikan dari Allah, kenikmatan dan pemberian anugerah dari Allah SWT. Jadi wujudnya makhluk itu dibarengi dengan hal-hal yang bisa menjadikan namanya wujud. Makanya nikmat itu ada dua, ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Diwujudkan manusia itu oleh Allah. Nah, ketika Allah menghendaki wujudnya ini dalam waktu yang lama, maka Allah menciptakan yang namanya imdad, anugerah, pemberian yang bisa menyebabkan makhluk yang diwujudkan ini bisa tahan lama. Untuk memberitahu manusia itu lemah. Kenyataannya kalau tidak diberi apa-apa oleh Allah akan mati. Jadi
itu adalah suatu hikmah. Kenapa manusia dijadikan dalam keadaan lemah? Ya biar tahu, biar nggak sombong. Orang sudah lemah aja kok masih ada yang sombong, apalagi diberi kekuatan tanpa ini, tanpa itu, tambah sombong lagi. Makanya khulqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang lemah. Jadi Allah bisa ini membuat manusia tapi dalam keadaan lemah. Artinya menurut kehendak Allah itu akan terwujud. Allah menghendaki manusia ini lemah, ya lemah sungguhan. Oh, Allah menciptakannya itu kehendaknya kehendak yang dhaif. Tapi itu semuanya adalah dibarengi dengan imdad, diberi makan, diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi itu adalah merupakan kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah, pemberian anugerah dari Allah. In kana qadiran ala yasubba ibadi alwal adab. Sebab Allah itu bisa, mampu memberi macam-macam siksaan kepada hamba. Digelontorkan, tapi bisa aja. Allah memberi bala, diberi ujian, cobaan dengan macam-macam sakit dan macam-macam bala bisa. Kalau fa'ala dzalika kana minhu adlan. Umpama Allah kok berbuat seperti itu, diberi adab, diberi bala, diberi sakit, itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau fa'ala dzalika kana minhu adlan. Walam yakun minhu qabihan. Tidak ada Allah punya sifat jelek. Tidak ada sifat zalim. Jadi Allah adalah Maha Adil. Ketika memberi hal-hal yang tidak disenangi oleh hambanya, itu adalah merupakan keadilan Allah. Bukan karena kezaliman dari Allah SWT. Allah Azza wa Jalla yuthibu ibadahu mu'minin ala ta'at bihukmil karam al-bad bihukmil istiqaq wal-luzum. Ketika hambanya itu adalah menjadi orang-orang yang beriman dan taat, maka Allah memberi pahala kepada hambanya yang beriman dan taat. Tapi pemberian pahala atas ketaatan itu bukan karena orang itu berhak mendapatkan pahala, bukan sedang harus diberikan pada orang yang taat pahala itu. Jadi pemberian pahala pada orang-orang yang taat hanya bersifat kedermawanan Allah dan janji Allah. Allah janji akan diberikan, dipenuhi janjinya. La haula wala quwwata illa billah. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Orang yang berbuat kebaikan walau hanya sebiji bayi akan mengetahui balasan.
Bukan itu janji Allah. Jadi ketika Allah memberi pahala, bukan karena keberhakan hamba itu, tapi karena keadilan Allah, karena kedermawanan Allah, dan karena ada janji dari Allah. Inilah yajib alaihi yadil fi'lul wala yutasawwar bihi zulmun. Karena tidak ada sifat wajib terhadap Allah untuk hambanya. Allah wajib memberi pahala bagi orang yang taat, tidak ada. Bukan kewajiban Allah. Itu bukan kewajiban Allah. Hamba-hamba yang taat, yang beriman dan taat, itu Allah tidak punya kewajiban memberi pahala. Seperti tadi sudah dikatakan, itu adalah merupakan kedermawanan Allah. Itu merupakan memenuhi janji Allah. Karena Allah sudah berjanji, maka Allah akan memenuhinya. Jadi tidak ada kewajiban atas Allah. Kita tidak bisa ngomong gini, ya Allah, saya telah melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, berarti engkau wajib beri aku pahala. Tidak ada. Tidak seperti itu. Dan tidak akan tergambar dalam fi'lullah kezaliman. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluk. Ya karena keadilan Allah lah. Jadi adanya orang itu disiksa, ya karena perbuatan dia sendiri. Bukan karena kezaliman Allah. Sama seperti ketika orang itu berbuat baik, taat, terus dia diberi pahala, juga bukan karena kewajiban Allah untuk memberi pahala pada yang taat. Itu karena kedermawanan Allah. Karena janji Allah. Makanya ketika ada orang berbuat maksiat, terus disiksa, itu juga bukan karena kezaliman yang datang dari Allah. Itu adalah merupakan keadilan Allah. Adil, yang baik diberi pahala. Karena yang baik diberi pahala, maka yang jelek diberi siksa. Tetapi Allah tidak seharusnya menyiksa orang yang durhaka. Tidak wajib menyiksa orang. Jadi kembali kepada Allah, terserah nyiksa ya boleh, karena dia sudah berhak mendapatkan siksa. Tidak nyiksa juga bisa dimaafkan. Itu hak Allah untuk menyiksa dan mengampuninya. La yajib li ahadin alaihi haqqun. Allah tidak punya kewajiban untuk seseorang harus memberi ini, memberi itu. Wala haqqa fi ta'at wajib 'ala al-khalqi bi'ijabihi la 'ala al-anbiya'i alaihi. La bimujarrad al-aql wala binaw ba'd ar-rusul wa azharu sidqahum bil mu'jizat al-zahirah wa ballaghu amrahu wa nahyahu wa wa'adahu wa wa'idahu wa wajib 'ala al-khalqi tasdiquhum bima ja'u bihi. Haknya Allah
dalam ketaatan wajib atas makhluk untuk melaksanakan kewajiban. Jadi makhluk itu wajib mengabulkan, memberikan hak Allah yang berupa ketaatan. Atas atau lewat lesan-lesannya para anbiya. Bukan hanya dengan akal, akan tetapi Allah mengutus utusan-utusannya dan Allah menampakkan kebenaran utusan itu dengan mukjizat yang nampak, yang jelas, hingga para utusan itu menyampaikan perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah. Sehingga makhluk berkewajiban untuk membenarkan apa yang para rasul itu membawa. Apa yang dibawa oleh para rasul itu wajib kita sebagai makhluk manusia membenarkan apa yang dibawa oleh rasul. Allah SWT mengutus Nabi dalam keadaan ummi dari orang Quraisy yang bernama Muhammad SAW dengan membawa utusan risalahnya ke semua makhluk, orang Arab, orang Ajam, jin, manusia. Maka nasakha fi syari'atihi asyara illa ma qarrara. Maka Allah menyalin Nabi itu menyalin syariat-syariat dengan syariatnya Nabi itu, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi maka akan tetap berjalan. Tapi kalau tidak ditetapkan, Allah sudah membuat aturan untuk umatnya Nabi Muhammad, maka ya akhirnya terjadi syariat yang telah ditentukan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah adalah orangnya, nabinya ummi. Mutus sapa Allah ing nabi kang bangsa ummi. Ummi itu nggak nulis, nggak baca. Bangsanya bangsa Quraisy, namanya Nabi Muhammad SAW, diutus dengan risalahnya. Risalah itu diarahkan, diberikan kepada semua makhluk. Ya orang Arab, ya orang lain Arab, ya jin, ya manusia. Jadi ditulis syariatnya sehingga syariat-syariatnya sebelum Nabi sebelumnya akan tergantikan oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kecuali apa yang telah ditetapkan. Jadi syariat itu ketika ditetapkan maka akan dipakai terus. Tapi kalau sudah ada gantinya maka akan diganti, bukan yang dulu.
yang dibawa oleh Rasulullah gitu. Jadi ketika Rasul datang membawa syariat itu ada dua macam, ada syariat yang dulu diganti karena syariat yang baru, ada lagi syariat yang dulu ada yang ditetapkan tidak dirubah. La ilaha illallah illa billah azim. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Halo? Oh, kamu nih. Ano nih? Wonten. Kira aku ngomong sih. Namun kecil dengan ngaji. Orang-orang pada kemana? Dibilang terlambat soalnya. Nggak ada kelihatan. Maksud dulu, rugi-rugi, nonton penolongan. Al-Fatihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala tarjumina min jamil ahwad. Taqdir lana bi ajali. وتطهر لنا بأنك وترفعنا بأنك وبلغنا بأنك العفو والعافية والمعافاة وجمل لنا حققنا بالصبر أعذنا من الغفلة في الحال يا الله يا مولانا كما بدأت بإنسان فاتنا مفرد ربنا لا تزغ قلوبنا على طاعتك وأشهد وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة يا عزيز يا الله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.